Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelumnya kepada Bapak dosen pengampu, Bapak Insinyur Gindo Tamubolon MS. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan tugas mata kuliah reklamasi pasca tambang program studi yang pertama Universitas Jambi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faridi Gari Pratama, NIM F1D1188028 dari Teknik Pertambangan Angkatan 2018. Di sini kita akan menjelaskan tentang kriteria keberhasilan pasca tambang. Masuk ke slide yang pertama, pengertian reklamasi dan pasca tambang. Kegiatan reklamasi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki dan menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan umum, agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai dengan peraturan peruntukannya diatur dalam Peraturan Menteri SDM Nomor 7 Tahun 2014. Kalau kegiatan pasca tambang merupakan kegiatan rencana, sistematis, dan keberlanjutan setelah akhir kegiatan atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam pada fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah pertambangan. Sama menurut Peraturan Menteri SDM Nomor 7 Tahun 2014. Di slide yang kedua, ini adalah latar belakang pada saat pelaksanaan reklamasi pasca tambang. Menurut pasal 99 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, setiap pemegang IUP atau IUPK wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pasca tambang pada saat pengajuan permohonan IUP operasi produksi atau IUPK operasi produksi. Menurut pasal 100 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, pemegang IUP atau IUPK wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pasca tambang. Nah, kegiatan reklamasi dan pasca tambang ini dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama ada reklamasi tahap eksplorasi, reklamasi pada tahap produksi, dan reklamasi pada pasca tambang. Nah, yang akan kita bahas di sini yaitu reklamasi pada pasca tambang. Pada kegiatan reklamasi ini diperuntukkan untuk lahan yang sudah terkena dampak dari akibat pertambangan, ini akan direklamasikan kembali agar berbentuk seperti lahan-lahan yang sudah diperbaiki. Nah, rencana pasca tambang ini ada rencana pasca tambang berdasarkan Ketmen SDM Nomor 7 Tahun 2014 yang mana bab 3 pasal 6 ayat 2 yang terdiri dari yang pertama profil wilayah yang mana meliputi lokasi dan kesempatan wilayah, kepemilikan dan peruntukan lahan, serta rona lingkungan awal meliputi peruntukan lahan, morfologi, air permukaan, air tanah, biologi, akuatik, dan tertiar, serta sosial budaya ekonomi sesuai dengan dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui. Nah, dalam kegiatan lain di sekitar tambang ini meliputinya yang pertama itu ya pasti profil wilayah pada lokasi pertambangan, yang mana pada wilayah pertambangan yang pertama pasti kita melihat daerah yang sebelum ditambang itu pasti berbentuknya seperti asri, banyak pepohonan, dan setelah dilakukan pertambangan ini pasti yang akan kita lihat yang pertama banyak debu, polusi karena adanya aktivitas pertambangan. Nah, yang kedua dari sisi kegiatan pertambangan meliputi adanya cadangan awal, sistem dan metode penambangan, pengolahan atau pemurnian, serta fasilitas penunjang. Yang ketiga, rona lingkungan akhir lahan pasca tambang meliputi adanya cadangan tersisa menurut lahan, morfologi, air permukaan dan air tanah, biologi, aktuatik, dan terestrial, serta sosial budaya dan ekonomi. Yang keempat ada program pasca tambang. Yang pertama meliputi reklamasi pada lahan bekas tambang dan lahan di luar bekas tambang. Yang mana reklamasi pada lahan bekas tambang ini meliputi dari perbaikan pH tanah,
pH air dan menanam kembali agar lahan tersebut bisa hijau kembali. Yang kedua ada pengembangan sosial budaya dan ekonomi, yang mana pengembangan sosial budaya ini diperuntukkan untuk masyarakat sekitar bisa bekerja di area pertambangan untuk membantu reklamasi ini dan dari segi ekonomi ini bisa meningkatkan ekonomi di masyarakat sekitar. Yang selanjutnya ada memelihara hasil reklamasi, serta pemantauan ini dilakukan dalam waktu berjangka, bisa dalam waktu 1 minggu sekali, 2 minggu sekali, 3 minggu sekali, atau bisa dalam per 6 bulan, per 1 tahun, untuk melihat lokasi yang mana sudah ditanami oleh pepohonan untuk menghijaukan kembali area bekas tambang tersebut. Yang kelima ada organisasi termasuk jadwal pelaksanaan pasca tambang. Nah, pada organisasi termasuk pelaksanaan pasca tambang ini seperti bisa kita simpulkan seperti organisasi kita di sekolah terlebih dahulu, yang mana ada ketua, wakil, sekretaris, bendahara, dan divisi-divisi lainnya. Karena kalau sudah termasuk organisasi ini, kita bakal mempermudah kegiatan reklamasi kita, yang mana ketua cuman mungkin melihat lokasi dan ada kurang sedikit-sedikit dan disampaikan oleh divisinya untuk menambahkan kinerja pada saat pelaksanaan kegiatan pasca tambang. Yang keenam ada kriteria keberhasilan pasca tambang, meliputi standar keberhasilan pada tampak bekas tambang, fasilitas pengolahan dan pemurnian, fasilitas penunjang dan pemantauan. Nah, kriteria keberhasilan ini yang mana yang bisa kita lihat pastinya tanaman yang kita tanam itu bisa tumbuh dengan baik dan sesuai dengan keinginan yang kita inginkan, agar kriteria yang keberhasilan pada saat pelaksanaan reklamasi ini bisa berjalan dengan baik. Yang ketujuh ada rencana biaya pasca tambang. Nah, untuk biaya pasca tambang ini cukup besar karena rancangan biaya ini bisa per 6 bulan atau per 3 bulan itu dananya cuma untuk reklamasi, karena pengembalian hutan kembali itu cukup mahal karena biaya yang dibutuhkan, kegiatan yang dilakukan itu cukup banyak untuk bisa menimbulkan penghijauan ini dengan baik. Nah, ada tahapan kegiatan reklamasi, yang mana yang pertama ini pembentukan disposal dan pengantar permukaan. Nah, pembentukan disposal ini berguna untuk apabila kegiatan pertambangan ini dilaksanakan, nah tanah untuk pengupasnya itu dikumpulkan di disposal area yang mana untuk hasil dari tambang tersebut. Nah, selanjutnya ada pengangkutan topsoil. Topsoil ini tanah penutup badan biji tambang yang akan kita tambang. Nah, ada lagi penghamparan topsoil. Penghamparan topsoil ini pada tahapan reklamasi ini pada saat tanah disposal ini sudah rata. Nah, penghamparan topsoil ini berguna untuk menutupi lapisan bekas tambang tersebut agar bisa mempercepat menambah unsur-unsur hara yang ada di topsoil ini bisa bekerja kembali untuk menghijaukan lahan tersebut. Nah, selanjutnya ada penataan lahan, yang mana apabila lahan tersebut dalam itu bisa diminimalisir agar tidak terlalu dalam dan tidak membahayakan bagi para pekerja, mungkin pengunjung, ataupun nanti sesudah reklamasi ini berhasil, kegiatan apapun itu oleh masyarakat bisa dilaksanakan dan tanpa adanya kecelakaan pada saat mereka bekerja. Selanjutnya ada
pembuatan saluran drainase. Nah, pembuatan saluran drainase ini sangat penting karena pada saat reklamasi, pembuatan saluran drainase ini diutamakan untuk menghantarkan air yang bersih untuk ke tanaman cover crop-nya atau tanaman pionir untuk penghijauannya itu, karena tidak mungkin kita selalu menyiram lahan yang sangat luas tersebut tanpa bantuan drainase ini agar penghantaran airnya itu lebih maksimal. Selanjutnya ada penyisiran tanaman lokal dan pemeliharaan pemantauan. Nah, pemeliharaan ini yang dibilang berjangka tadi karena kita bisa melihat apakah tanamannya hidup atau tanamannya mati atau ada yang perlu diganti dan apa ada yang ditambah. Mungkin seperti itu. Selanjutnya ada kriteria keberhasilan pasca tambang. Yang pertama reklamasi tampak bekas tambang. Nah, reklamasi tampak bekas tambang ini bisa kita lihat yang awalnya mungkin hitam itu karena bekas penambangan batu bara. Mungkin setelah dengan dilakukannya tahapan kegiatan reklamasi itu bisa terlihat lebih baik dari yang sebelumnya. Nah, selanjutnya ada reklamasi fasilitas dan pengolahan atau pemurnian. Selanjutnya ada reklamasi fasilitas penunjang, pengembangan sosial budaya dan ekonomi, pemeliharaan serta pemantauan. Itu menurut lampiran 16 Ketmen nomor 7 tahun 2014. Nah, kriteria keberhasilan pasca tambang ini bagaimana? Dalam lampiran ke-14 Peraturan Menteri SDM Republik Indonesia nomor 7 tahun 2014 dijelaskan mengenai kriteria keberhasilan pasca tambang. Pada peraturan tersebut dijelaskan mengenai kegiatan dan objek kegiatan apa saja yang harus dilakukan pada pasca tambang tersebut. Kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah dibuat dalam dokumen RPT. Keberhasilan pasca tambang ini dilihat apakah dokumen RPT tersebut terrealisasi sempurna atau memenuhi standar keberhasilan pasca tambang. Jika belum memenuhi standar, maka perusahaan wajib menerapkan hal yang terdapat pada hasil evaluasi, karena dokumen RPT ini menunjang agar terrealisasinya kegiatan reklamasi ini berjalan dengan baik atau sesuai dengan rencana. Nah, data RPT atau rencana pasca tambang ini merupakan yang berisi rencana semua kegiatan pasca tambang atau saat di mana kandungan mineral atau batu bara yang berada di wilayah tersebut, perusahaan telah dinyatakan habis ditambang, maka tujuan akhir dalam pelaksanaan program-program pasca tambang ini sangat tergantung pada status lahan yang digunakan atau hasil konsultasi dengan para pemangku kepentingan di daerah, karena ada mungkin lahan bekas tambang tersebut akan dikelola oleh pemerintah daerah, mungkin bisa menjadi destinasi wisata atau kegiatan lain atau bisa membantu lahan untuk masyarakat, karena sudah diatur dalam Ketmen SDM nomor 7 tahun 2014, reklamasi ini wajib dilaksanakan karena untuk penghijauan kembali lahan pada bekas tambang. Nah, ini ada lampiran 14 Peraturan Menteri SDM Republik Indonesia nomor 7 tahun 2014 tentang pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Yang pertama ada dampak bekas tambang. Nah, objek kegiatannya itu bagaimana? Pembongkaran fasilitas tambang. Yang kedua, reklamasi lahan bekas tambang. Nah, rencananya ini bisa dihitung dalam jangka waktu bukan per meter atau cuma sebidang tanah, tapi luasannya itu cukup besar, bisa sampai ribuan hektar, karena kegiatan pertambangan ini cukup banyak memerlukan lahan yang luas. Nah, standar keberhasilan rencana pasca tambang ini dari pembongkaran fasilitas tambang sudah dibongkar seluruhnya sesuai dengan rencana dokumen RPT. Nah, yang kedua, reklamasi lahan bekas tambang fasilitas tambang ini
lahannya telah direklamasi seluruhnya sama sesuai dengan data RPT. Ada juga pembongkaran dan reklamasi jalan tambang, reklamasi tambang permukaan atau pit water dam, atau reklamasi lahan bekas kolam pengendapan. Nah, pada la lo apa, lahan bekas pengolahan pengendapan ini, lahannya telah direalisasikan, sesuai dengan, eee, rancangan dalam, dokumen RPT, reklamasi pada pasca tambang tersebut, sudah diatur. Nah, ada juga fasilitas pengolahan atau pemurnian. Yang pertama, pembongkaran fasilitas pengolahan atau pemurnian, serta reklamasi lahan bekas fasilitas pengolahan dan pemurnian ini sama, luasannya itu bukan cuma sebidang perkantoran atau lahannya ini cukup besar, ada area disposal, ada area untuk perkantoran, adalah untuk workshop, semuanya itu diatur dalam Ketmen tersebut. Nah, ini ada juga kriteria keberhasilannya itu, reklamasi bekas tambang ini atau tilingnya, upaya kestabilannya. Nah, reklamasi lahan bekas tambang, ditimbun, komoditi tambang, terus pemeliharaan tanah yang, terkontaminasi bahan kimia, minyak, atau serta bahan lainnya beracun ini, limbahnya itu, sudah diatur dalam RPT untuk pengolahannya itu tadi, ditimbun dengan subsoil agar, minimalisir adanya air-air asam tadi. Ini, lampiran yang ada di Ketmen SDM nomor 14 tahun 2014, nomor 7. Ini ada lampirannya, eee pengembangan sosial budaya dan ekonomi, pemeliharaan, pemantauan, dan masih banyak lainnya. Atau kualitas air, kualitas air tanah, kualitas udara, kebisingan, ini sudah diatur semua dalam RPT pada pasca tambang tersebut. Uh, Selanjutnya, jaminan pasca tambang. Nah, berdasarkan peraturan SDM nomor 7 tahun 2014 dijelaskan bahwa pemegang IUP atau IUP operasi produksi wajib menyediakan jaminan pasca tambang, sesuai dengan, berdasarkan jaminan pasca tambang yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri atau Gubernur atau Bupati atau Wali Kota sesuai dengan kewenangannya. Nah, jaminannya ini, dikelola oleh, satuan pemerintah SDM ya, untuk pengolahan, jaminan bekas tambang ini. Kenapa disangkut pautkan dengan pemerintah? Karena, banyak sebelum-sebelumnya ini seperti tambang-tambang yang ada di Kalimantan itu mereka kabur, pengusaha-pengusaha besar tambangnya itu kabur, tidak dilakukan reklamasi karena banyak tambang-tambang yang ilegal juga. Karena kalau sekarang itu sudah diatur dalam Ketmen SDM tahun 2014 ini, untuk melakukan kegiatan pertambangan itu yang pertama wajib menyediakan dana untuk, jaminan pasca tambang tersebut atau jaminan reklamasi tambang tersebut. Nah, jaminan pasca tambang ini wajib dikumpulkan seluruhnya 2 tahun sebelum memasuki pelaksanaan pasca tambang. Jaminan pasca tambang, berupa, deposito berjangka yang ditempatkan pada bank pemerintah dalam suatu mata uang rupiah dolar. Karena kan, dolar ini kalau kita menyimpan dalam jangka uang rupiah, itu kita bisa rugi karena, mata uang rupiah kita masih kalah dengan mata uang dolar. Nah, mungkin dari hasil presentasi saya hari ini bisa membantu atau, bisa juga mengasih masukan kepada saya apabila masih ada kekurangan, salah kata, atau salah penyampaian, itu mohon dikoreksi kembali. Untuk mengakhiri hasil, presentasi hari ini, saya mengucapkan terima kasih mungkin kepada Bapak telah, mengasih bimbingan kuliah dari pertemuan lanjutan dari pertemuan kemarin sampai dengan sekarang. Mungkin, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.